Rumah megah ini terletak di Jalan Lawang Gintung, Bogor, Jawa Barat. Pemiliknya Ibu Farida Felix, seorang pengacara sekaligus pengusaha mobil rental. Di halaman rumah terparkir mobil-mobil yang siap disewakan untuk berbagai keperluan. Farida memiliki banyak karyawan, termasuk sopir Wawan, Satpam Septian, dan 2 ART yakni Ika dan Ratnasari. Bersama Farida di rumah itu juga tinggal anak laki-lakinya bernama Abraham berusia 27 tahun. Abraham lulusan S1 dari Universitas Bina Nusantara. Kini dirinya tengah menempuh program S2 kenotariatan di Universitas Pelita Harapan. Kabarnya Abraham ikut bekerja membantu sang ibu yang berprofesi sebagai pengacara, juga ikut membantu usaha rental mobil sang ibu. Sekilas semuanya tampak normal, tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Abraham temperamental. Dia dan sang ibu kerap bertengkar karena perilaku minus Abraham. Bahkan sang ibu pernah mengusir Abraham dari rumah. Pada Kamis siang, 16 Januari 2025, sang ibu Farida kembali memarahi Abraham. Sebabnya Farida menerima laporan dari Satpam Septian bahwa Abraham sering pulang larut malam dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Abraham tidak terima, dia marah dan sempat mencoba mencekik sang ibu. Untung saja segera dilerai Septian. Abraham kemudian masuk ke kamarnya. Dia tak hanya marah pada sang ibu, tapi juga pada si Satpam Septian yang dianggapnya tukang mengadu. Pukul 7 malam, Abraham pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan taksi online. Tujuannya sebuah toko di Bogor. Di sana dia membeli sebuah tas ransel hitam, 2 palu, gunting, pisau, dan 2 kotak tisu basah. Selesai berbelanja pukul 8.15 malam, dia pulang ke rumah dan kembali masuk ke kamarnya, main HP, lalu tidur. Pukul 4 pagi, Jumat 17 Januari, Abraham terbangun dan teringat pada Satpam Septian si tukang mengadu. Dia keluar kamar dengan membawa tas berisi barang-barang yang dibelinya. Tujuannya menemui Septian yang berada di pos jaga tempat Satpam di depan rumah. Di sana dia lihat Septian tertidur di kursi. Abraham mengambil pisau dari dalam ransel lalu menusukkannya berkali-kali ke tubuh Septian dengan membabi buta hingga mencapai 21 tusukan. Septian mengerang kesakitan, jatuh dari kursi, tertelungkup tak bergerak, bersimbah darah. Sementara itu sang sopir Wawan yang tidur di lantai atas pos jaga terbangun karena mendengar suara ribut. Ketika hendak menuruni tangga, betapa terkejut dirinya melihat Septian tertelungkup bersimbah darah dan di sampingnya berdiri Abraham dengan pisau di tangan berlumur darah. Wawan tahu sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Dia ketakutan melihat Abraham, terlebih ketika pria itu menaiki anak tangga kayu menuju dirinya. Wawan panik, berusaha menggoyang tangga kayu agar Abraham batal naik. "Bang, abang jangan bunuh saya, bang." Abraham mengurungkan niatnya untuk naik, lalu berkata, "Saya nggak akan bunuh bapak, sekarang bapak pulang saja, cepat." Tapi Wawan tak berani turun sebab Abraham masih di situ. Dia memohon, "Abang menjauh dulu dari pos Satpam supaya saya turun dan pulang." Abraham menurut dan pergi menjauh. Wawan langsung turun, berlari keluar dan melompati pagar yang terkunci. Dia tidak pulang, tapi langsung mendatangi Polsek Bogor Selatan dan melaporkan kejadian yang baru saja disaksikannya. Tim kepolisian segera datang ke lokasi kejadian. Mereka melihat seorang pria di pos Satpam mengenakan jaket biru tertelungkup bersimbah darah, tidak bergerak. Polisi memeriksa ruangan dan menemukan sebuah tas ransel hitam berisi palu dan tisu basah. Tak lama kemudian polisi melihat 2 perempuan bergegas keluar dari rumah dengan membawa koper dan tas. Polisi bertanya kepada kedua perempuan itu. Mereka mengaku bekerja sebagai ART dan saat itu juga disuruh berkemas dan pulang oleh Abraham. Sesaat kemudian seorang wanita muncul bersama seorang pria dari dalam rumah. Wanita itu mengaku bernama Farida, pemilik rumah, dan pria yang bersamanya adalah anaknya Abraham. Polisi melihat tangan Abraham penuh bercak darah. Setelah membunuh, ternyata dia sempat mengamuk lagi dan memecahkan kaca di kamar ibunya. Saat melakukan olah TKP lebih lanjut, polisi menemukan pisau yang merupakan senjata pembunuh, juga pakaian Abraham penuh darah yang dibuang ke sungai. Beberapa saat kemudian, Abraham dengan diantar sang ibu Farida menuju Polsek Bogor Selatan untuk menyerahkan diri.
Saat dites urin, Abraham positif memakai tembakau sintetis atau dikenal juga dengan sebutan sinte atau tembakau gorila, yakni narkotika jenis baru yang sangat berbahaya. Zat ini bukan terbuat dari daun ganja alami, melainkan mengandung bahan kimia psikoaktif buatan yang dirancang untuk meniru efek ganja, namun dengan dampak yang jauh lebih kuat dan mematikan. Di Indonesia, tembakau sintetis termasuk dalam narkotika golongan 1. Sementara itu, korban tewas dibawa ke rumah sakit dan hasil visum dari RSUD Ciawi menunjukkan sang korban Septian menderita banyak luka yang disebabkan kekerasan dan tusukan sajam di dahi, pipi, leher, bahu, lengan, dada, perut, paha, punggung, patah tulang iga, sobek pembuluh darah balik leher. Septian meninggal di usia 37 tahun. Dalam waktu singkat, berita itu telah diliput luas oleh media. Kepada media, sang ibu Farida menangis dan berkali-kali mohon maaf pada keluarga korban Septian atas kelakuan sang anak Abraham. Sampaikan kepada keluarganya Septian, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Sementara itu, keluarga besar Septian sangat berduka mendengar kematian tiba-tiba Septian yang kemudian dimakamkan di Sukabumi. Hal itu menjadi pukulan berat bagi keluarga sebab Septian adalah tulang punggung. Septian meninggalkan seorang istri, Dewi, seorang anak kandung berusia 6 tahun serta 3 anak sambung. Kepada media, sang istri Dewi mengatakan dirinya dan Septian sudah 7 tahun menikah. Septian asli Tangerang, namun berdomisili di Sukabumi bersama istri dan anak-anak. Septian belum lama bekerja menjadi satpam di rumah Ibu Farida, baru sekitar 5 bulan. Sebelum kejadian, menurut Dewi, sang suami Septian sebenarnya sedang sakit demam. Lewat chat, Septian memberi kabar dia sedang menunggu diberi uang makan oleh majikannya yang saat itu tengah bertengkar dengan Abraham. Terakhir, Dewi dan Septian berkomunikasi lewat chat pada Kamis malam, dan Septian bilang dia tadi melerai anak majikannya yang mau mencekik sang ibu Farida. Anehnya, menurut Dewi, pada Jumat pukul 2 dini hari, tiba-tiba anaknya di rumah menangis menjerit-jerit. Katanya lihat hantu di pojokan lemari. Saya tenangin, terus dia tidur lagi. Saya juga tidur lagi. Tahu-tahu paginya dapat kabar suami sudah meninggal. Menurut Dewi, sang suami Septian pernah curhat. Gajinya suka telat, majikan suka marah-marah gak jelas. Saya bilang pindah aja, tapi menurut suami tanggung, nanti aja habis lebaran. Dewi mengatakan, suami saya orangnya penyayang, baik, tanggung jawab kepada keluarga, nggak pernah neko-neko, selalu mementingkan anak-anak. Saya ingin keadilan, saya ingin pelaku dihukum seberat-beratnya, tegas Dewi. Sehubungan dengan perilaku Abraham, ada informasi yang menyebutkan dia manja. Menurut warga, Abraham temperamental, suka marah-marah dan kerap bertengkar dengan ibunya, malah pernah memukul pekerja. Ada satpam yang pernah dipukulin sama dia gara-gara masalah meteran listrik, kata seorang warga. Persidangan kasus pembunuhan sang satpam Septian digelar di Pengadilan Negeri Bogor. Duduk sebagai terdakwa Abraham Michael Mangaraja Gandatua Pandiangan. Di persidangan, Abraham membela diri dan mengatakan pada hari kejadian pukul 4 pagi dia lapar, lalu keluar kamar karena ingin memasak. Saat hendak mengambil air yang ada di keran dekat pos satpam, dia lihat Septian tidur di dalam pos satpam. Kesal melihat satpam yang seharusnya tugas jaga malah tidur, Abraham menegur dan membangunkan Septian. Tapi Septian malah marah dan hendak memukul Abraham. Saat itu menurut Abraham dirinya dalam kondisi fly dan panik karena sebelumnya mengonsumsi narkop jenis sinte atau tembakau sintetis di kamarnya. Akibatnya dia berlari mengambil pisau dari dalam ransel lalu menusuk Septian sebanyak 21 kali hingga pria itu jatuh tertelungkup di lantai. Abraham mengaku selama ini beberapa kali berobat ke psikiater tanpa setahu ibunya sebab dia pernah mengalami pelecehan seksual. Dia sangat menyesali perbuatannya dan tidak menyangka dirinya bisa setega itu. Di dalam tahanan dia mengaku sering menangis jika mengingat kejadian itu. Dia sedih setiap mengingat Dewi, istri korban Septian. Abraham meminta maaf kepada orang-orang yang terkena dampak atas kejadian itu, khususnya kepada sang ibu Farida. Kepada majelis hakim, Abraham mohon keringanan hukuman karena dirinya membutuhkan perawatan medis lebih lanjut atas kondisi yang dideritanya. Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan.
Farida, ibu kandung Abraham, bersaksi pada Kamis siang 16 Januari 2025, dirinya memang memarahi Abraham setelah mendapat laporan dari Satpam Septian bahwa Abraham sering pulang larut malam dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Farida lalu minta Abraham menyerahkan kunci mobil Toyota Alphard yang biasa dipakai Abraham sambil mengatakan, "Kelakuan kamu berbeda sekali dengan anak-anakku yang lain." Mereka sempat bertengkar sebelum Abraham masuk kamar. Sekitar pukul 8:30 malam, Farida mendapat laporan dari ART bahwa Abraham sempat keluar rumah tapi sudah pulang dan kembali masuk kamar. Farida mengaku dia tidak tahu Abraham pergi kemana. Selanjutnya pada Jumat 17 Januari sekitar pukul 4 atau 5 pagi, Farida terbangun mendengar suara kaca pecah di kamarnya. Ketika mengecek keadaan, dia lihat Abraham berada di ruang tamu, tampak marah dan membentaknya, "Aku kesal dengan mama." Abraham mengatakan dia baru saja menusuk Satpam Septian. Farida yang kaget menghampiri anaknya, berusaha menenangkan dengan menepuk pundak dan mengelus-ngelus badannya. "Ya Tuhan, jaga anak saya, ampuni anak saya, sadarkan anak saya ya Tuhan." Menurut Farida, di rumahnya ada CCTV tapi tidak berfungsi. Setelah kejadian, Farida kemudian ikut mengantar Abraham ke Polsek Bogor Selatan untuk menyerahkan diri. Di persidangan, Farida mengaku dirinya tidak menyangka Abraham yang merupakan anak kandungnya melakukan penusukan terhadap Septian karena selama ini Abraham penurut dan aktivitasnya hanya belajar dan kuliah. Lagi pula menurut Farida, setaunya Abraham dan Septian tidak punya masalah. Farida juga mengaku tidak tahu selama ini Abraham ternyata sering mengunjungi psikiater dan mengonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila. Menurut Farida, Septian baru bekerja 5 bulan sebagai satpam di rumahnya dengan gaji 4,5 juta per bulan. Dewi, istri Septian, juga bersaksi di persidangan. Selama bekerja di rumah Farida, menurut Dewi, suaminya juga menginap di situ dan pulang ke kontrakan mereka di Sukabumi setiap bulan sekali. Pekerja lainnya, yakni sang sopir Wawan serta 2 ART yakni Ika dan Ratnasari juga bersaksi di persidangan. Wawan mengatakan sebagai sopir dirinya digaji 6 juta, belum termasuk uang makan. Jika dijumlahkan total dia mendapatkan gaji kurang lebih 10 juta per bulan. Menurut Wawan selama ini antara Abraham dan Septian tidak ada konflik. Tapi setaunya Abraham memang mudah marah. Sebelum kejadian, Wawan pernah melihat Abraham bertengkar dengan sang ibu. Di persidangan, ART Ika dan Ratnasari bersaksi setelah kejadian mereka berdua terbangun karena mendengar keributan. Tiba-tiba Abraham mendatangi mereka dan menyuruh mereka berkemas dan pulang ke rumah masing-masing tanpa memberitahu penyebabnya. Ika dan Ratnasari tidak tahu penyebab Abraham membunuh Septian sebab selama ini kedua pria itu tidak punya masalah. Sebagai saksi atas kejadian tersebut, Wawan, Ika, dan Ratnasari minta perlindungan ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di persidangan turut hadir Edison, saksi yang meringankan terdakwa Abraham. Edison merupakan om Abraham. Dia menjelaskan Abraham merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya sudah meninggal sejak tahun 2017. Sejak kecil, Abraham anak yang tidak pernah berbuat aneh-aneh. Abraham menjalani pendidikan homeschool sebelum melanjutkan pendidikan ke universitas. Edison mengaku sangat kaget dengan kejadian itu karena setaunya Abraham rajin beribadah, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum, serta kemana-mana selalu dengan mamanya. Edison berharap majelis hakim berkenan memberikan keringanan hukuman karena Abraham sangat menyesali perbuatannya dan sang ibu Farida sangat terpukul dengan kejadian itu. Pada akhirnya, majelis hakim menyatakan Abraham terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan, terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan sangat menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya. Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda dan masih akan melanjutkan kuliah. Selain itu, terdakwa juga telah berdamai dengan keluarga korban. Dewi, istri Septian, telah memaafkan Abraham. Ternyata berdasarkan pengakuan Dewi di persidangan, setelah kejadian Farida telah menemuinya di Sukabumi dan meminta maaf. Farida memberi santunan sebesar 200 juta dan santunan dalam bentuk lainnya kepada Dewi dan anak-anak. Uang santunan itu digunakan Dewi untuk membeli rumah dan keperluan lainnya.
Dewi menerangkan sampai dengan doa 100 hari kepergian sang suami, Farida selalu membantu keperluan dalam bentuk materi dan bentuk bantuan lainnya sesuai kebutuhan. Setelah kejadian, anak Dewi dari suami terdahulu juga telah dipekerjakan di kantor notaris milik salah satu anak Farida. Dewi menegaskan telah memaafkan Abraham dan keluarga Abraham sebagaimana tertera dalam surat perdamaian yang ditandatangani pada 9 Februari 2025. Dia telah menganggap keluarga Abraham seperti keluarga sendiri. Meski terpukul atas kejadian itu, Dewi telah mengikhlaskan dan memaafkan karena sudah jadi takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Dewi memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Abraham. Dewi juga menegaskan tidak ada tekanan atau paksaan atas pengakuannya yang telah memaafkan Abraham, murni dari hati saya. Meski bukan satu-satunya faktor penentu, permintaan maaf dari keluarga korban dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Dan demikianlah, majelis hakim pun menjatuhkan vonis pada Abraham 6 tahun penjara. Apa pendapat kalian? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.